Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Rizky Antikasari. Saya di sini ingin menyampaikan atau memberitahukan kepada teman-teman semua tentang Perang Batak atau Perang Tapanuli. Di sini pendahuluannya. Jadi, Perang Batak atau Perang Tapanuli atau Perang Sisi Mangaraja dimulai pada tahun 1878 sampai 1907. Terjadi selama 29 tahun. Perang Batak ini terjadi disebabkan kedatangan bangsa Belanda ke Batak. Daerah Batak ini terletak di sekitar Danau Toba, Sumatera Utara. Batak merupakan sebuah daerah yang tentram dan damai karena terhindar dari pertentangan dan ketegangan, dan juga masyarakat di sekitar ini percaya kepada pemimpinan mereka yang akan menjaga keselamatan mereka semuanya. Pada saat perang, raja yang memimpin Batak adalah Sisingamaraja XI yang memiliki nama asli Pantuan Besar Ompi Pulo Batu. Ia lahir di Bakra, Batak, Sumatera Utara 17 Juni 1849. Ayah dan ibunya bernama Sisingamaraja XI, Ompi Sohahuhua, dan Buro Sutomoro. Ayahnya wafat pada tahun 1876, sehingga Sisingamaraja dinobatkan menjadi penerus ayahnya di usia baru 19 tahun. Gelarnya adalah Sisingamaraja. Sisingamaraja berasal dari 3 kata, yaitu Si, Singa, dan Mangaraja. Si adalah kata sapaan, Singa merupakan bahasa Batak yang berarti bukan rumah bahasa. Sedangkan Mangaraja sama maksudnya dengan kata Maharaja. Jadi Sisingamaraja berarti Maharaja orang Batak. Nah, itu tadi kronologis atau latar belakang tentang Perang Batak. Sekarang kita lanjut ke jalannya perang. Puncak meledaknya perang di mana orang-orang dari Sisingamaraja membakar jeding atau tempat penyebaran ajaran Kristen Protestan dan juga membakar rumah-rumah. Hal ini juga dipicu oleh pihak Belanda, di mana terdengar bahwa pasukan Sisingamaraja dengan bantuan Aceh telah siap untuk perang di Siludung. Sehingga inilah yang menyebabkan Belanda panas dan langsung pergi ke Silindung untuk menyelamatkan rakyat yang beragama Kristen di sana. 1 Februari 1587, untuk memperkuat pasukan Belanda di Silindung, pasukan Belanda diberangkatkan dari Sibolga di bawah pimpinan Kapten Sixtels yang terdiri dari 2 ofisir. Februari mereka sampai di Pearaja, kepala kampung dikumpulkan dan mereka mengusir Pohol dan dengan tujuan menduduki Bahal Batu. Teman-teman, sekarang kita lanjut misi Perang Batak. Bulan Februari 1987, ketika Sisingamaraja mengetahui bahwa pasukan Belanda telah sampai di Bahal Batu, ia segera ke Balige untuk mengumpulkan rakyat dan menyusun kekuatan untuk melawan musuh. 700 orang pasukan Sisingamaraja langsung menyerang kubu-kubu pertahanan musuh. Pihak Belanda melakukan serangan balik sehingga terjadilah pertempuran yang sangat sengit di Bahal Batu. Namun melihat kesejahteraan yang bertandingan terbalik, pihak Sisingamaraja beserta pasukannya mundur. Hasilnya Belanda menduduki tempat tersebut. Tahun 1887 timbul perlawanan dari Kota Tuo dengan bantuan pejuang-pejuang Aceh yang datang dari daerah bebas di timur. Perlawanan ini dapat dipatahkan oleh Belanda di bawah pimpinan J.A. Pisang. Selain itu, tahun ini juga terjadi penyerbuan di bawah pimpinan Sarbut. Pos-pos jeding dibakar karena peristiwa ini Lugo Siregar diduduki oleh Belanda. Di pihak lain, Belanda semakin mengambil buta dengan membakar kampung-kampung yang menolak membayar denda. Pada saat yang bersamaan, Hindia Belanda juga melawan Aceh sehingga Belanda memutuskan diri
untuk menghadapi Aceh yang kekuatannya jauh lebih besar. Sedangkan perlawanan terhadap Tanah Batak dikurangi oleh Belanda. Ini kelanjutannya di sini. Jangan di skip dulu teman-teman, ternyata perang ini sangat besar dan ceritanya juga banyak. Ini kelanjutannya. Pada saat Belanda lengah, Singamangaraja menghimpun pasukan untuk kekuatannya. Tahun 1889 ia aktif di daerah bagian tenggara dan barat Danau Toba serta Pulau Samosir. Bulan Mei, Singamangaraja di daerah hutan Pawong siap untuk menyerang. Belanda bersamaan 90 pejuang Batak, 70 orang Letnan Pitlo. Bulan Juli, bertempuran mulai meletus. Walaupun terdesak ke Lobutala, kemudian 8 Agustus pasukan Singamangaraja mengadakan serangan balasan dan berhasil menewaskan separang pasukan Belanda dan mengusir mereka dari sana. Untuk membalaskan serangan dari Singamangaraja dan mengusir mereka dari sana, mereka mengirim tentara dari Padang. Perlawanan demi perlawanan yang terjadi antara pasukan Singamangaraja dengan Belanda membuat pejuang Batak kewalahan menghadapi Belanda, sampai Samosir juga diduduki oleh Belanda. Sehingga gerak Singamangaraja semakin sempit mengingat daerah kebanyakan sudah jatuh ke tangan Belanda. Sekarang pasukan Singamangaraja bertahan di sebelah barat Danau Toba, yaitu Pak dan Dairi. Setelah adanya kronologi, selanjutnya ada faktor-faktor penyebab terjadinya perang Batak. Sebab umum, yang pertama adanya tantangan Raja Batak yang masih menganut agama Batak kuno, animisme-dinanisme atas penyebaran agama Kristen di Batak. Yang kedua adanya siasat Belanda dengan menggunakan gerakan Zenin untuk menguasai daerah Batak. Dan sebab khusus yang pertama ada kemarahan Singamangaraja atas penempatan pasukan Belanda di Taruntung dan hampir seluruh Sumatera sudah dikuasai Belanda kecuali Aceh dan tanah Batak yang masih berada di situasi merdeka di bawah kepemimpinan Raja Singamangaraja 11. Adanya akhir peran Batak, akhir perang memasuki tahun 1900, kekuatan Singamangaraja semakin surut. Mereka melakukan perang secara gerilya, sehingga perlawanan tidak dikerahkan untuk melakukan penyerangan sebanyak mungkin, melainkan mempertahankan diri dari serangan lawan. Orang-orang yang terlibat dalam penyembunyian Singamangaraja ditangkap oleh Belanda. Berbagai usaha yang dilakukan Belanda, tanggal 17 Juni 1907, Singamangaraja berhasil ditangkap di dekat Ai Sibul Bulon. Dalam keadaan lemah, Maharaja dan pasukannya terus mengandalkan perlawanan. Dalam peristiwa ini, Singamangaraja tertembak oleh Belanda, sehingga pada saat itu Singamangaraja gugur. Di saat bersamaan, anak perempuan dan 2 putra laki-lakinya juga gugur, sedangkan ibunya masih menjadi tawanan perang oleh Belanda. Dengan gugurnya Singamangaraja, maka seluruh daerah Batak menjadi milik Belanda. Sejak saat itu, kerajaan Lodi di daerah Merajalela, struktur tradisional masyarakat semakin lama semakin runtuh. Lanjut, ada makam Singamangaraja. Makam Singamangaraja dikebumikan Belanda secara militer pada 22 Juni 1907 di Silindung. Setelah sebelumnya, mayatnya diarak dan dipertontonkan kepada masyarakat Toba. Makamnya kemudian dipindahkan ke makam pahlawan nasional di Sopu Surung, Balige sejak 14 Juni 1953 yang dibangun oleh pemerintah. Singamangaraja di Galeri Pahlawan Kemerdekaan Nasional dengan surat keputusan Pemerintah Republik Indonesia nomor 590 tanggal 19 November 1961. Mari kita lanjut. Penghargaan Singamangaraja. Kegigihan perjuangan Singamangaraja sudah menjadi inspirasi warga Indonesia.
Kemudian si Singa Maharaja diangkat menjadi pahlawan nasional Indonesia. Untuk mengingat jasa-jasa kepahlawanan, maka lukisan si Singa Maharaja dicetak pada mata uang Rp1.000 yang dicetak pada tahun 1987 dan juga dicetak pada perangko tahun 1962. Nama si Singa Maharaja juga digunakan sebagai nama jalan dan nama sebuah perguruan tinggi. Selanjutnya ada dampak Perang Batak. Setelah perang kemudian dilakukan kerja rodi oleh Belanda, orang Batak banyak yang tewas dan banyak kerugian yang ditimbulkan, rumah-rumah hancur, dibakar, agama Kristen saat itu merajalela tanpa ada halangan dari pihak manapun. Sedangkan pihak Belanda mengalami kebangkrutan dana yang disebabkan karena saat bersamaan Belanda juga menghadapi Aceh yang begitu kuat sehingga didatangkan pasukan-pasukan dari luar yang dibayar mahal. Secara menyeluruh ada 3 dampak di Perang Batak ini, yaitu yang pertama ada bidang politik. Seluruh daerah Tapanuli dapat dikuasai sepenuhnya oleh pemerintah kronologi Hindia Belanda. Yang kedua ada bidang ekonomi, dikuasainya monopoli perdagangan di sana, terutama hasil perkebunannya seperti tembakau. Dan yang terakhir ada bidang sosial, terbesarnya agama Kristen di Tapanuli secara meluas yang menyebabkan berubahnya keyakinan masyarakat sebelumnya. Baik, yang terakhir ada kesimpulan Perang Batak. Sisi Mangraja 11 memiliki nama asli panutan besar Ompu Pulo Batu. Ia lahir di Bakara, Tapanuli, Sumatera Utara 17 Juni 1849. Ayah dan ibunya bernama Sisi Mangraja 11, Ompu Suhahuawan dan Boru Sitrumorang. Sisi Mangraja 11 dinobatkan menjadi penerus ayahnya di usia yang baru 19 tahun setelah ayahnya wafat pada tahun 1876. Yang kedua ada Perang Batak yang terjadinya selama 29 tahun. Yang ketiga ada alasan Sisi Mangraja 11 mengadakan perlawanan terhadap Belanda. Dan yang A ada pengaruh Sisi Mangraja semakin kecil. Dan yang B adanya zending atau misi penyebaran agama Kristen di Batak dan sekitarnya. Selanjutnya ada Belanda memperluas kekuasaannya dalam rangka Pax-Net Herlandsdika, yaitu keinginan menguasai Hindia Belanda di bawah Belanda agar tidak ada bangsa lain yang menduduki daerah jajahannya. Dan yang terakhir ada perang ini diawali dengan permintaan bantuan para misionaris di Silindung dan Bahal Abatu kepada pemerintah kolonial Belanda dari ancaman diusir oleh Sisi Mangraja 11 dan berakhir dengan gugurnya Sisi Mangraja 11 pada 17 Juni 1907 dalam sebuah pertempuran dengan Belanda di pinggir bukit Ades Sibubulen di suatu desa yang namanya Siono Budon.